Pemerintah menyatakan bahwa Presiden Jokowi tak hanya akan menjadi satu-satunya presiden yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. PLT Wakil Kepala Otorita IKN sekaligus Wamen ATR BPN, Raja Juli Antoni menegaskan, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan berkantor di IKN Nusantara. Presiden terpilih kayaknya akan mau berkantor di sini nggak nih, Pak? Ya, ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak Prabowo mau berkantor di sini nggak, Pak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang politik loh. Meski demikian, analis komunikasi politik Hendry Satrio mempertanyakan urgensi Prabowo berkantor di IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, sudah semakin dekat juga akhir dari jabatan Presiden Jokowi. Dan telah semakin dekat pula jadwal pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menggantikan Presiden Jokowi untuk periode 2024-2029. Makin dekat. Seiring dengan ini, ada satu hal sekarang ini yang menjadi bisik-bisik di tengah-tengah publik, di tengah-tengah rakyat kita. Kita tahu Presiden Jokowi selama ini boleh dikatakan sudah mati-matian untuk meloloskan proyek besarnya pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN di Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Segala daya upaya, segala energi, segala strategi tampaknya telah dilakukan oleh Presiden Jokowi agar secepatnya pemindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur, ke IKN. Bahkan dulu undang-undangnya dikerjakan terkesan secara kilat saja. Cepat sekali undang-undangnya lahir. Tetapi yang jadi pertanyaan oleh publik sekarang, apakah Presiden Prabowo nanti begitu dilantik akan berkantor di IKN sana, tidak berkantor di Jakarta ini? Sebab apalah artinya dana yang telah sekian banyak, terutama dari APBN yang telah digelontorkan untuk membiayai proyek IKN ini, kalau presidennya tidak berkantor di sana? Kita juga malah mendengar sudah beberapa kali Presiden Jokowi ini menyebut akan berkantor di IKN. Terakhir kemarin ini tanggal 1 September, tanggal berapa itu, dia mulai akan berkantor di IKN. Tetapi sampai sekarang tidak jadi-jadi juga. Apakah memang karena fasilitasnya belum lengkap, ataukah karena Presiden Jokowi sendiri tidak mau berkantor di sana, ingin juga berkantor di Jakarta? Apakah memang karena itu? Tetapi sekarang ini yang belum dapat kepastiannya oleh rakyat lagi tentang Prabowo dan Gibran, presiden dan wakil presiden nanti,
Apakah akan berkantor di sana langsung atau bagaimana? Sekarang kita dengar seluruh fasilitas untuk presiden dan wakil presiden sudah lengkap. Rumah-rumah untuk menteri juga sudah. Apalagi kalau nanti tidak dimanfaatkan pembangunan ibu kota negara Nusantara itu, sedangkan dana telah diserapnya demikian banyak, dananya dari uang rakyat, bukan dari investor semuanya seperti yang dijanjikan dulu oleh Presiden Jokowi. Kalau nanti tidak di sana berkantor presiden dan wakil presiden, tidak di sana para menteri, tidak di sana para pejabat negara, tentu mubazir jadinya proyek sebesar itu. Dan sampai sekarang kita belum lagi mendengar, mohon maaf kalau kita tidak dapat informasi, tapi kita pendek pendengaran kita. Belum lagi kita mendengar bahwa ada kepastian dari Prabowo dan Gibran bahwa begitu dia dilantik nanti dia akan langsung berkantor di IKN sana. Sahabat BN, kalaulah presiden dan wakil presiden pengganti Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini tidak berkantor di sana, yang kita khawatirkan nanti IKN itu sama dengan sejumlah ibu kota negara di negara-negara lain yang pindah, yang akhirnya menjadi monumen sepi karena tidak dihuni oleh pemimpin negaranya. Sahabat BN, kalau sempat nanti IKN ini tidak dimanfaatkan untuk berkantor di sana oleh kepala negara, oleh presiden dan wakil presiden, dan tidak pula di sana para menterinya, dan tidak pula di sana nanti aktivitas pemerintahan pusat, dapat kita bayangkan kerugian negara akibat proyek pembangunan IKN itu. Sekarang rakyat menunggu ini. Kalau memang Prabowo Gibran ini pelanjut dari kepimpinan Jokowi Ma'ruf, tentu dia akan melanjutkan nanti proyek IKN ini dalam segala hal, minimal sama dengan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan salah satu bukti konkret presiden dan wakil presiden baru nanti melanjutkan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, tentu dia nanti pindah berkantor dari Jakarta ke IKN. Ini salah satu bukti nanti. Kalau dia tidak pindah nanti, rakyat jelas akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini bukanlah pelanjut, pewaris dari kepimpinan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin pendahulunya. Dan kalau ini terjadi nanti, rakyat akan geram melihat uang yang demikian banyak telah dikucurkan oleh Jokowi untuk membangun IKN itu. Sebab dari awal-awal terus terang saja, proyek pembangunan IKN ini banyak rakyat, banyak elemen masyarakat yang kurang setuju. Banyak. Karena mengingat berbagai hal, terutama mengingat ekonomi rakyat sekarang ini yang morak-marik.
Sementara dana digelontorkan ke IKN demikian banyak, puluhan triliun, yang dulu dijanjikan oleh Jokowi pembangunan IKN tidak akan mempergunakan APBN. Tapi akhirnya APBN, Jokowi mengatakan dulu investor asing yang akan banyak menanamkan modalnya di sana. Tetapi sampai sekarang satu pun tidak ada investor asing masuk ke sana. Kalau investor dalam negeri itu tidak heran lagi kita kalau ke sana. Itu bisa jadi karena dia takut dengan presiden. Karena dia segan dengan presiden. Walaupun merasa tidak akan beruntung dia di sana menanamkan modal, ditanamkan juga modalnya di sana. Tetapi kalau investor asing dia tidak ada keterikatan dengan kepala negara kita, dengan pemerintahan kita, maka dia bebas. Kalau dia tidak akan merasa beruntung menanamkan modalnya di sana, dia tidak akan tanamkan. Buktinya sampai sekarang tidak ada. Sahabat BN. Sekali lagi, ini bisa menjadi pelajaran agaknya bagi para pemimpin kita ke depan. Apapun yang dilakukan yang mempergunakan uang rakyat, atau tidak pun mempergunakan uang rakyat, tapi dilakukan oleh pemerintahan yang dipilih rakyat. Kalau tanpa dukungan penuh dari rakyat, sulit itu akan berhasil. Sulit. Dan rakyat malah akan menilai ada apa pemimpinnya kok begitu bersemangat melakukan proyek itu. Padahal rakyat banyak yang kurang setuju. Ada apa ini? Dan padahal dia bekerja untuk rakyat. Bagaimana dia melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan persetujuan secara penuh dari seluruh rakyat. Kalau persetujuan DPR dalam kondisi anggota DPR-nya yang partai-partai tempat dia ke Senayan itu telah berkoalisi dengan pemerintah, tidak asing lagi itu. Tapi yang rakyat banyak, yang tokoh-tokoh masyarakat, para kalangan puluhan tinggi, yang tidak ada keterikatannya dengan pemerintah, itu yang harusnya didengar oleh pemimpin. Oh, DPR setuju. Kenapa DPR tidak setuju? Mayoritas yang di DPR itu koalisi dia saja. Walaupun hatinya tidak setuju DPR itu, tapi kalau ketua partainya sudah memerintahkan, setuju saja dia itu daripada DPAW. Jadi setujunya DPR dalam kondisi DPR seperti sekarang ini belum bisa dikatakan setuju seluruh rakyat Indonesia. Belum bisa. Sebab di DPR itu tidak ada keseimbangan di dalam pengambilan keputusan. Makanya sekarang orang mengatakan DPR itu bisa dikatakan sebagai tukang stempel pemerintah saja. Apa yang diinginkan pemerintah dibawa ke DPR, lolos semuanya itu. Apa saja. Karena pemerintah dia hanya bisa berurusan dengan ketua-ketua partai saja. Hei ketua partai, kamu kan sudah saya angkat jadi menteri. Kamu kan sudah saya kasih fasilitas ini, fasilitas itu. Kamu kan anak buah saya di kabinet. Tolong itu DPR loloskan undang-undang ini. Tolong itu DPR setuju ini. Siapa? Itu lagi yang terjadi. Makanya setuju tidak setujunya DPR dalam suatu pengambilan keputusan di dalam kondisi DPR seperti sekarang ini, tidak bisa itu dikatakan mewakili rakyat. Tidak bisa. Tidak akan mungkin
rakyat yang 275 juta ini hanya diwakili oleh sekian orang ketua partai. Yang ketua partainya rata-rata sudah menjadi anak buah presiden. Mereka sudah jadi menteri. Sahabat BN, sengkarut di pemerintahan kita yang seperti sekarang ini ke depan jangan ada lagi. Dan sekali lagi, rakyat menunggu sekarang ini. Apakah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran nanti akan berkantor di IKN? Kalau tidak berkantor di IKN, apakah bisa dikatakan Presiden Prabowo setuju dengan program Jokowi tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN? Pertanyaan besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.